Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mudas Kitau. Nah guys, alhamdulillah hari ini vlognya agak baikan guys ya. Nah guys, di video kali ini aku mau cerita mengenai setelah aku menikah di Indonesia dan pergi ke Jepang guys ya. Awal-awal pergi ke Jepang. Nah guys, setelah aku melangsungkan pernikahan di Indonesia, aku mencari pekerjaan dari Indonesia guys ya. Waktu itu masih rame-ramenya warnet. Nah aku pergi ke warnet, aku cari di Google, cari-cari gitu guys ya. Nah dapat lowongan pekerjaan di Jepang, di sebuah restoran Indonesia, namanya restoran Surabaya guys. Nah pas banget, soalnya ada cabangnya di daerah Yokohama, tempat tinggalnya istri. Nah aku ngelamar lewat email ke restoran tersebut. Nah ada jawabannya, aku disuruh menemui mereka setelah aku tiba di Jepang nanti katanya. Jadi di interview lagi guys ya. Aku okein, terus setelah beberapa lama aku pergi ke Jepang. Nah setelah tiba di Jepang sama istri, aku menghubungi mereka lagi guys ya. Nah kata mereka, oke, beberapa minggu lagi kamu akan dipanggil untuk interview katanya. Karena manajernya orang Indonesia, yang punyanya orang Jepang sih guys. Nah sampai panggilannya datang, tiba, aku langsung menemui mereka guys ya di daerah Yokohama, Minato Mirai. Di situ langsung di restorannya. Nah aku diinterview sama manajer Jepangnya. Nah alhamdulillah hari itu juga aku diterima. Hari itu juga aku mulai kerja di restoran tersebut. Nah selama 2-3 bulan kalau nggak salah aku ya kerja di situ. Banyak orang-orang Indonesia yang kerja pada waktu juga guys ya. Mereka kerja misalkan di sebuah perusahaan, di pabrik atau apa gitu guys ya. Terus pulangnya mereka kerja lagi gitu guys ya. Atau ada anak-anak kuliah yang kuliah paginya, terus sorenya mereka arubah itu kerja pada waktu guys ya di restoran tersebut. Banyak sekali orang-orang Indonesia guys ya. Jadi lingkungannya agak-agak enak gitu guys ya, ramah gitu guys ya. Maksudnya agak enak gitu guys ya, nyaman kita buat kerja. Karena aku orangnya suka loncat sana loncat sini. Nah aku cari pekerjaan yang lebih dekat dari rumah. Aku nyari, nah dapat di dekat rumah guys ya, mungkin sekitar 7-8 kilo guys ya. Nah di situ aku kerja dari pagi sampai sore, tapi aku setiap hari sering lembur guys ya, sampai malam, sampai jam 9, jam 10 malam. Nah aku juga satu minggu itu ambil seminggu 6 hari kerja guys. Jadi satu hari cuma libur, karena berusaha untuk nabung guys ya, untuk kelahiran anakku yang pertama guys. Nah setelah 4 tahun di situ, kerja di situ, akhirnya si perusahaan itu pindah ke wilayah yang agak jauh dari rumah guys ya. Mungkin naik kereta itu dua kali naik kereta guys ya. Mungkin perjalanan menjadi yang tadinya dekat bisa 7-8 kilo, sekarang malah jauh lagi guys ya, sekitar 20-25 kilo gitu guys ya dari rumah. Agak jauh, wilayahnya beda lagi guys, bukan di Yokohama lagi tapi di daerah Fujisawa guys ya. Nah karena perusahaannya pindah, aku cabut keluar guys, karena aku nyari yang deket aja gitu guys ya, deket rumah. Nah sampai aku sambil nyari aku kerja sampingan di tempat-tempat lain guys ya, di perusahaan-perusahaan lain. Nah sampai aku
kerja sampingan di satu perusahaan pengiriman distribusi barang-barang guys ya. Nah pas sama karyawan tetapnya, aku berdua di sebuah mobil box guys ya. Nah aku naik sama dia, kamu kan dari Indonesia, dia nanya seperti itu. Terus dia bilang kalau di Indonesia kan mungkin nggak ada yang mobil-mobil yang kinclong-kinclong kayak gini seperti di Jepang ini katanya. Aku sampai digituin guys, dia omongin gitu, ditanyain gitu. Aku bilang, oh sebenarnya sih banyak seperti ini, bilang seperti itu ya. Dia bilang, oh masa katanya. Jadi selama ini banyak orang yang nggak tahu tentang Indonesia guys ya, nggak tahu namanya Indonesia. Mungkin ada yang anggapnya Indonesia itu belahan bumi Afrika, atau di Asianya yang agak-agak kemana gitu. Jadi sayang sekali guys ya, pengetahuan tentang Indonesia itu mereka minim sekali, istilahnya sedikit sekali guys ya. Nah tugas kita ya ditanya ataupun gak ditanya, kita harus mempromosikan, harus ngobrolin tentang Indonesia aja dulu, biar mereka sedikit nambah pengetahuan mereka, terus mereka tertarik guys ya untuk datang ke Indonesia, untuk mengenal lebih, apalagi mengenal orang-orang Indonesia seperti apa. Jangan dulu sejarahnya Indonesia pernah di Jepang, dijajah sama Jepang segala macam. Jangan dulu guys, kita kenalin yang baik-baik dulu guys, kita ceritain dulu yang baik-baik. Nah setelah aku bilang, kamu tahu Bali? Oh iya, aku tahu Bali katanya. Oh, kalau kamu tahu Bali, kamu pernah ke sana? Oh belum pernah katanya, tapi sering dengar nama Bali katanya. Kalau Bali itu sebuah pulau kecil yang ada di Indonesia, aku bilang. Dia sampai kayak gini bukannya, masa katanya. Maaf ya, aku pikir katanya kirain Indonesia sama Bali itu beda negara katanya. Enggak, aku bilang, Bali itu cuma pulau kecil. Kalau di Jepang ya mungkin Okinawa, seperti itulah, aku bilang. Oh dia bilang, oh iya oke katanya. Nah itu pengalaman menarik guys ya, cerita menarik ya mengenai Indonesia guys ya. Dan dari situ aku ngerasa terpecut gitu guys ya, ngerasa ini dari mulai sekarang aku harus ngomong, aku harus cerita sama orang-orang Jepang, ditanya ataupun gak ditanya. Misalkan kalau aku perkenalan diri guys ya sama orang Jepang, sama teman-teman kerja gitu yang baru, aku dari Indonesia, namaku ini, aku dari Indonesia. Terus aku nanya, kamu tahu tentang Indonesia? Atau kamu mau tahu tentang Indonesia? Nah seperti itu aku biasanya kalimat yang aku pakai guys ya, yang aku gunakan ketika aku memperkenalkan diri guys ya, supaya mereka dengar dulu cerita tentang Indonesia dulu guys ya, daripada cerita tentang kita sendiri guys ya, biar lebih menarik aja lah mungkin ya. Nah setelah pengalaman kerja paruh waktu di beberapa perusahaan, nah aku nyari kerjaan di website ya guys ya, website lowongan kerja, namanya Town Work namanya guys ya. Nah aku nyari di situ sampai aku dapat di situ lowongan pekerjaan yang tempatnya, perusahaannya masih di dekat rumah guys ya, sekitar 7 kiloan lah. Nah aku telepon ke perusahaan outsourcing guys ya. Nah aku hubungi mereka, terus mereka mengadakan rencana untuk meeting, untuk meet up sama aku, terus interview sama aku guys ya. Nah setelah interview aku diterima, aku diantar ke perusahaan
tempat nantinya aku kerja di situ. Tapi belum sampai di situ, aku mesti diinterview juga guys ya di situ sama perusahaan itu guys, sama bosnya. Nah alhamdulillah waktu itu ketemu sama bosnya, ketemu sama orang-orang perusahaannya, aku interview dan alhamdulillah diterima. Tadinya aku mau ditaruh di marketing di Egyo guys ya, tapi karena aku sukanya gerak gitu guys ya, mereka tanya sama aku pas interview, kamu bisa bahasa Inggris? Aku bilang ya bisa. Kamu bisa komputer? Aku bilang ya bisa. Nah oke katanya. Nah setelah pasti telepon, aku mau ditempatin di marketing, tapi aku bilang aku lebih baik di lapangan aja dulu. Aku bilang aku pengen sukanya membuat sesuatu segala macam seperti itu. Nah sampai aku oke lah katanya, aku ditaruh di tempat di lapangannya guys ya, di pekerjaan pabriknya. Nah alhamdulillah selama 1 bulan aku kerja di situ, aku keluarin semua kemampuan guys ya, aku tunjukin sama mereka, dan alhamdulillah ada tawaran dari perusahaan ini untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan ini guys. Jadi bosnya pengen aku jadi karyawan tetap di perusahaan ini. Alhamdulillah guys ya. Nah tidak hanya ucapan, mereka memberikan aku secari kertas guys ya, yang isinya di situ ya rinciannya, gajinya kalau jadi karyawan tetap berapa, terus bonusnya minimal berapa, ada semuanya, tunjangan-tunjangan segala macam adalah di situ. Jadi aku aku rundingkan dulu sama istri. Nah setelah itu barulah aku terima tawaran dari perusahaan ini guys ya, untuk menjadi karyawan tetap. Nah sampai sekarang sih masih baru sekitar 5 tahun aku menjadi karyawan tetap di perusahaan ini guys. Alhamdulillah sih ya dibilang nyaman sih ya, lumayan lah gitu guys ya. Ya namanya kerja, namanya hidup sama ya atau mau contoh kehunggun. Nah ya namanya kerja lah, adalah istilahnya yang namanya masalah segala macam adalah ya, tapi kita nggak perlu dibesar-besarkan, cuma itu aja. Yang penting kita masih ada di situ, berarti everything is fine ya, semuanya baik-baik aja. Oke guys, jadi itu cerita ketika aku datang ke Jepang dan sekarang menjadi karyawan tetap di perusahaan di Jepang ini guys. Tapi yang paling menarik adalah cerita yang tadi guys ya, yang ketika aku kerja sampingan di satu perusahaan. Nah karyawan tetap perusahaan tersebut menganggap bahwa pas mendengar nama Indonesia, yang mungkin mereka hanya melihat gambarannya tentang Indonesia adalah sebuah gurun gitu guys, gurun gersang yang panas gitu guys ya, yang cuma mungkin ada keledai aja gitu guys ya, atau ada kambing-kambing aja gitu guys ya, atau nggak ada jalan-jalan aspal, mungkin seperti itu anggapan mereka. Nah oke guys, itu sedikit mengenai cerita pengalaman aku di Jepang, ringkasnya guys ya. Nah nanti kalau ada yang mau tanyakan lagi secara panjang lebarnya, kita sambung lagi ceritanya guys ya. Oke guys, aku pamit, aku mau mandi dulu guys, mandi malam guys ya, ohuro guys ya, pas mandi ke ohuro guys. Nah aku pamit guys ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.